Sejarah selalu menulis kisah bangsa-bangsa yang berjuang menentukan nasibnya sendiri. Di Nusantara, ada dua daerah yang sejak lama menyimpan bara perjuangan, Aceh di ujung barat Sumatera, dan Papua di ujung timur Indonesia. Aceh dengan sejarah panjangnya sebagai kerajaan Islam yang pernah berdaulat, dan Papua dengan identitas Melanesia yang berbeda jauh dari mayoritas bangsa Indonesia. Selama puluhan tahun, kedua wilayah itu hidup dalam bayang-bayang konflik, operasi militer, serta diplomasi yang tak kunjung tuntas. Namun, pada awal dekade 2030-an, sebuah momentum sejarah tercipta. Dunia, lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, turun tangan langsung. Jalan menuju kemerdekaan yang dulu hanya dianggap mimpi, kini terbuka lebar. Indonesia di awal 2030-an menghadapi krisis besar. Ekonomi nasional melemah akibat ketergantungan pada utang luar negeri. Korupsi merajalela, membuat investor asing kehilangan kepercayaan. Demonstrasi di berbagai kota besar menuntut keadilan dan pemerataan. Dalam situasi genting itu, isu Aceh dan Papua kembali mencuat ke dunia internasional. Laporan independen dari Lembaga HAM Global menunjukkan, masih ada pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di Papua, sementara di Aceh, kesepakatan damai lama dianggap tidak sepenuhnya ditepati oleh Jakarta. Di forum PBB, negara-negara Pasifik mendorong referendum bagi Papua, sementara Timur Tengah dan beberapa negara Eropa Utara mendukung Aceh. Tekanan internasional makin kuat, hingga Dewan Keamanan PBB memutuskan mengeluarkan resolusi nomor 3225 UN, yang berisi mandat untuk mengirim misi pengawasan di Aceh dan Papua. Banda Aceh berubah wajah. Jalan-jalan yang dulu penuh ketegangan kini dihiasi bendera bulan bintang. Rakyat keluar rumah, mengibarkan simbol yang selama puluhan tahun dilarang. PBB mendirikan kantor pusat misinya, UNAMA United Nations Assistance for Aceh, dengan ribuan pengawas, ahli hukum, dan pasukan penjaga perdamaian. Tokoh-tokoh masyarakat Aceh, dari ulama, akademisi, hingga mantan kombatan GAM, membentuk Majelis Nasional Aceh. Majelis ini menjadi mitra resmi PBB dalam menyiapkan referendum. Euforia rakyat tak terbendung. Masjid-masjid dipenuhi doa syukur. Media internasional menyorot Aceh sebagai contoh bagaimana sebuah bangsa kecil bisa kembali menuntut haknya di panggung dunia. Namun, di balik itu ada juga perdebatan besar. Apakah Aceh akan menjadi negara Islam sepenuhnya? Atau demokrasi modern dengan corak Islam? Bagaimana nasib ekonomi Aceh tanpa dukungan Jakarta? Siapkah Aceh membangun sendiri tanpa ketergantungan? Di Papua, situasi lebih kompleks. Di Jayapura, bendera bintang kejora dikibarkan di stadion terbesar, disaksikan ribuan orang sambil menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Di pegunungan, suku-suku adat melakukan ritual tradisional untuk menyambut hari terang. PBB membentuk misi khusus, UNMP United Nations Mission in Papua, dengan mandat menjaga keamanan dan memastikan referendum berjalan jujur. Pasukan perdamaian dari Fiji, Selandia Baru, dan Ghana ditempatkan di titik-titik rawan. Tetapi Papua menghadapi tantangan besar, perpecahan internal. Sebagian warga Papua merasa lebih aman tetap bersama Indonesia. Sebagian lain ingin merdeka sepenuhnya. Elit politik lokal saling tarik-menarik, bahkan ada yang diam-diam menerima dana dari Jakarta. PBB menegaskan, referendum hanya bisa berjalan jika semua pihak setuju menahan diri. Dunia menyaksikan dengan tegang. Pemerintah Indonesia menolak keras intervensi PBB. Mereka menilai, urusan Aceh dan Papua adalah urusan domestik. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta, Surabaya, hingga Medan. Namun, tekanan ekonomi tak bisa dihindari. Negara-negara besar mengancam menghentikan investasi jika Indonesia tidak patuh pada resolusi PBB. Bahkan, beberapa lembaga internasional mulai menunda pinjaman dana. Di balik layar, diplomasi panas terjadi. Jakarta akhirnya menyerah pada satu syarat, referendum boleh dilakukan, tapi hubungan ekonomi harus tetap terjalin. Dengan kata lain, Aceh dan Papua boleh merdeka, namun tidak boleh menutup pintu bagi kerjasama dengan Indonesia. Ribuan orang dengan pakaian adat Melayu, Arab, dan Gayo berbondong-bondong menuju bilik suara. Suasana seperti hari raya. Anak-anak membawa bendera, orang tua meneteskan air mata, dan seluruh dunia menyorot layar televisi. Papua. Dari Lembah Baliem hingga Kepulauan Raja Ampat,
rakyat berkumpul. Pesawat-pesawat PBB mengangkut logistik, helikopter menyuplai bilik suara ke pedalaman. Untuk pertama kalinya, orang Papua merasa suara mereka benar-benar dihitung tanpa manipulasi. Hasilnya mengguncang dunia. Aceh, 82% memilih merdeka. Papua, 59% memilih merdeka. Sorak-sorai pecah. Di Banda Aceh dan Jayapura, rakyat menari, berdoa, dan bernyanyi semalaman. Dalam waktu singkat, 2 proklamasi lahir. 1 negara Islam Aceh Darussalam, sebuah republik Islam modern, dengan janji menjadi pusat pendidikan dan perdagangan Islam Asia Tenggara. Mereka mengundang negara-negara Timur Tengah untuk membuka kedutaan. 2 Republik Papua Barat, sebuah negara demokratis dengan semboyan, tanah, manusia, dan alam adalah satu. Papua bertekad menjadi negara hijau yang menjaga hutan tropis terbesar kedua di dunia, dengan dukungan dari negara-negara Pasifik. PBB mengakui keduanya sebagai anggota baru setelah sidang panjang. Bendera Aceh dan Papua dikibarkan di markas besar PBB, berdampingan dengan bendera dunia. Kemerdekaan Aceh dan Papua mengguncang geopolitik Asia Tenggara. ASEAN terpecah, Malaysia dan Brunei mendukung Aceh, sementara Singapura lebih condong ke Papua. Indonesia kehilangan wilayah strategis, namun berusaha fokus membangun Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Aceh membuka pelabuhan internasional di Sabang, menjadikannya pusat dagang baru. Papua menjadi pemasok energi hijau dan ekowisata dunia. Namun, tantangan tidak berhenti. Aceh menghadapi perdebatan soal hukum syariah dan demokrasi. Papua harus menjaga persatuan di tengah keragaman suku. Indonesia pun berusaha keras menata kembali identitasnya setelah kehilangan 2 wilayah penting. Aceh dan Papua kini berdiri di panggung internasional, dengan bendera, lagu kebangsaan, dan identitas mereka sendiri. Dunia berubah. Sejarah menulis bab baru, bahwa 2 bangsa kecil yang dulu hanya mimpi bisa merdeka, akhirnya menemukan jalannya, bukan lewat perang, tapi lewat referendum damai di bawah pengawasan PBB. Kemerdekaan mereka menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain, bahwa suara rakyat, jika dijaga dengan adil, bisa mengubah peta dunia.